Kita ini diancam sejak 20 tahun yang lalu. Karena ancaman itulah kita masih tetap berada di sini. Jadi ancaman itu adalah santapan kita sehari-hari. Saya sampai didatangin. Wah, Bahlul cari mati. Cintai hidupmu itu yang beberapa hari lagi. Nggak usah cari-cari masalah dengan kami. Ini gara-gara Makanya, itu Bang. bang, gara-gara videoku yang viral itu aku bilang Tuhannya Nete. Di situ Lah memang itu fakta. Rubah itu Markus 11 nomor Makanya, 27. Bang. Hilangkan itu Kitab kitabmu. Abang aja, Markus Abang 11 nomor pelajari, 27. Bang. Tidak bisa. Jangan lihat kata Tidak orang. bisa selama kitab Kenapa? kalian masih menggunakan kata Allah. Selama itu juga kuping kalian akan mendidih oleh mulut Bang Suma. Paham? Kalau abang nggak setuju, iya siapa Siapa? yang berwajib untuk membubarkan itu? Ya, itu kalian, aja abang laporkan. kalian yang berhak, Itu kalian yang punya pemerintah, Bang. tugas, Itu pemerintah, kalian Bang. pemerintah nenek Pemerintah mukiper. agama, Mana ada pemerintah yang menetapkan lembaga kitab Indonesia apa yang harus ada dalam isinya? Kenapa Enak kali kau dibiarkan? tuduh-tuduh Itu kan pemerintah. religion itu. Kenapa Enak harus kali. bisa ada kitab itu? Kalau Enak memang nggak kali setuju, kalian. abang. Jadi kalau ada sesuatu yang membiarkan kamu mencuri gitu. Karena kamu dilegalkan Kalau mencuri, dihukum- boleh-boleh aja mencuri. Kalau hukum itu harus bisa dibubarkan, ya harus dibubarkan lah. Bicara aja susah kamu. Udah, kamu minum Kenapa kopi dulu. cuma abang? Yang bergaram. Itu aja pemerintah yang besar-besaran nggak ada bisa membubarkannya. Kenapa? Karena real. Oh, jadi kesempatan itu Anda harus pahami. Kalau dialog itu terjadi, teman-teman muslim saya itu berbicara, jangan ditekan, jangan disuruh berhenti. Karena ternyata Abang kalian bawa sudah melegalkan banyak itu. yang besar-besar abang dari abang. Kenapa nggak bisa? Biarkan aja, aku sendiri. Kenapa? Itu karena Mungkin real, mereka jadi sibuk. nggak- Mungkin omongan mereka anak sibuk, abang itu tapi diakui. tidak semuanya umat Islam itu bisa dinabobokkan oleh penyembah-penyembah dewa molok. Paham? Ngerti kalian? Kalau omongan abang itu diakui, udah bisa bubar itu. Oh, banyak cerita. Kayak mana mau bubar? Namanya Iya, lembaga omongan abang tak yang bisa, bisa kan? membubarkan itu kalian. Kalian sudah tahu kesalahan kalian. Kenapa kalian tidak merubah kesalahan itu? Kalian mengaku sebagai anak-anak Elohim katanya, tapi bohong. Kenapa kalian tidak merubah kesalahan itu? Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Kita abang Sekarang percaya enggak? saya tanya samamu. Kamu percaya bahwa Allah itu Tuhan? Kita abang percaya enggak? Saya tanya dulu. Kamu percaya Allah itu Tuhan? Yang penting saya percaya kitab saya. Nenek mukiper. Itulah kau penyesatnya. Aku Mulutmu menyesatnya. lah ku tanya dulu samamu. Kok maksa, bang? Ku tanya samamu dulu. Kamu percaya bahwa Allah itu Tuhan? Yang penting kitab saya percayai. Yang penting itu nggak penting. Yang penting sekarang jawab. Kamu percaya Allah itu Tuhan? Kok abang maksa? Karena kata Allah ada di dalam kitabmu. Itu. Kalau abang beragama nggak boleh maksa, bang. Jawaban orang. Yang maksa kitabnya supaya ada kata Allah itu siapa? Kuculuk. Kalian yang maksa. Kalian tidak mengakui Allah itu Tuhan, tapi kalian maksa menyimpan kata Allah dalam kitab kalian. Apa tujuannya? Apa tujuannya kira-kira? Agar orang Kristen paham bahwa Allah itu adalah Tuhan, atau agar umat Islam awam itu bisa ditipu? Jawab kamu dengan jujur. Jawab. Jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur. Apakah kata Allah itu diambil, disimpan di Bible agar orang Kristen percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan mereka, atau kata Allah itu digunakan di Bible untuk menipu Islam awam? Papa jawab. Jadi kitab kami itu palsu Jadi gitu. Ya palsu lah. Emang ada kata Allah dalam original teksnya? Tunggu bang, biar ku rekam bang. Coba Ya, abang silakan. bilang palsu. Palsu, kitab kami itu palsu. Bisa abang lapor kan? Laporlah. Enak Kan abang kali bilang kau. palsu, kan bisa abang lapor. Kalau memang Ngapain saya laporkan kitab kau? pengen membubarkan Enak kali itu kitabmu. berarti kan nggak real kata-kata abang itu nggak di. Sekarang Yesus itu menggunakan bahasa apa? Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel yang menggunakan bahasa Aramaik, dia berbicara apa ketika menyampaikan firman? Pakai bahasa Indonesia rupanya. Ada kata Allah dia sebutkan. Ada kata Allah dia sebutkan. Ada. Jangan banyak lari-larinya bang. Jangan banyak lari-larinya. Saya tanya samamu, kamu percaya Allah itu Tuhan? Kok kamu Nggak percaya. kamu nanya-nanya kayak gitu Nggak. bang? Sekarang Kamu kita percaya? sekarang. Kamu percaya Yesus itu Tuhan? Abang bilang kita kami itu palsu. Ku tanya samamu, Itu kamu kan percaya? bang? Ku tanya samamu, kamu percaya Yesus itu Tuhan?
Jangan menghina dong, Bang. Saya tidak menghina. Kamu percaya Yesus itu Tuhan? Abang bilang barusan kami itu Saya palsu. Lah, memang palsu. Jangan gitu. Memang palsu. Karena itu bahasa Indonesia. Yang asli itu bahasa Yunani, kucluk. Abang rupanya bahasa Arab, jadi nggak terjemahkan lagi, Bang, bahasa Indonesia. Terjemahannya ya terjemahan bahasa Indonesia. Itu bukan Ya Al-Quran ampun, terjemahan itu. palsu berarti palsu. Ya, kalau kamu mengatakan terjemahan itu Al-Quran ya palsu, kucluk. Enak kali kau ngomong. Kalau diterjemahkan berarti palsu. Ya. Otakmu di mana sih ya? Otakmu di mana? Al-Quran terjemahan Baru ini saya temukan dengarkan. orang menerjemahkan itu katanya palsu. Dengarkan Bang kucluk. Juma. Kucluk dengarkan, Ini sekolah dengarkan. di mana ya? Dengarkan kucluk, dengarkan. Kalau ada umat dengarkan, kalau ada umat Islam yang mengatakan bahwa terjemahan Al-Quran itu adalah Al-Quran, 29 orang. Siapa yang menerjemahkan itu namanya palsu ya. Ini Bang Juma yang ngajarin aku ya, enggak aku ya. dasar Menghibur diri. kucluk. Ya Sekarang Cuma kalau 41 yang orang ya. palsu, Alkitab Udah palsu. semua orang yang Sekarang saya Mana gitu. sekarang saya tanya dulu. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya dulu sama Sekarang kita yang saudara-saudara. tanya Bang Zuma dulu. Apakah- tinggal tanya Bang saja. Zuma Apakah tunggu. Apakah kalian itu percaya Yesus itu Tuhan? Percaya. Percaya. Apakah kalian percaya Allah itu Tuhan? Allah yang mana dulu? Ya Allah yang mana dulu? Allah yang mana dulu? Itulah Kalian kalian. dulu, karena beda Kami antara Allah bukan Allah. begini. Oh itu apa sih? Ini Bang Zuma. Inilah kelicikan Beda antara- kalian. Kelicikan kalian itu Udah ini di jelas sini. tulisannya Allah di Kamu situ, yang licik. Bang. Kenapa ada kata Allah? Kenapa ada kata Allah dalam kitabmu? Coba dengar keledai. Keledai Zuma. coba dengar. Jangan bicara keledai. Saya bukan pencuri keledai. Paham? Bang, Paham? sama ayo, enggak? keledai Zuma, Allah Zuma sama dengar Allah, dulu Bang. ya. Sembahanmu Onta itu sudah, yang onta. pencuri keledai. Paham? Onta. Abang dulu. Kincing onta ini. Artikan dulu Allah sama Hati-hati. Allah, Bang. Bicara Sama pakai enggak itu? ilmu di sini. Bicara pakai ilmu. Sekarang saya tanya. Iya. Dari Iya, mana ada Sama kata enggak itu? Allah? Bang Zuma, kamu Dari tuh mana? orang yang tidak punya ilmu. Dari mana Hanya kata ngomongnya. Allah? Oke. Dari mana kata Allah dalam kitab kamu itu? Siapa yang gunakan kata Allah duluan, orang Kristen atau orang Islam? Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. tidak. Kita Saya bicara sejarah tanya dari mana Kamu kata harus tahu Allah. sejarah dulu. Iya, Nggak kita ada sejarah, Allah kita sama gali sekali. sejarah, Nggak ada kita gali Allah. sejarah, kita gali sejarah. sejarah, Dari kita mana, ada Allah dari sama mana kami, Bang Juma. lembaga kitabmu mengambil kata Allah dari mana? Enggak ada Allah sama kami. Sakit kali. Hanya Pak. bisa begini, hanya bisa begini. Bang Zuma dengar. Tadi bicara terus sekali gitu. Coba dengar dulu. Bisa dengar? Dilaporin. Orang Sudah kalau Kristen yang diskusi duluan satu-satu menggunakan kata ngomongnya Allah. nggak bagus juga Oten, dilarang tujuh saling abad kita mendahului, gunakan itu. Oten. Jangan saling mendahului, Oten. Iya. Saya wakilkan Bang Zuma. Apa-apa? Kata Allah biarkan. itu Apa digunakan pertanyaan oleh orang teman-teman? Kristen di Arab Saya sana. Kok jangan Setelah 7 bawa abad Arab. Pergilah baru kau ke Arab, Islam bawa itu. Arab. Ya kamu kan sering minum kincing onta, jadi saya bilang Arab. supaya Bawa kalian Arab, tahu. bawa Arab. Pergilah kau ke Arab sana. Bagaimana? Mana Bang Tuh Zuma? kan tuh? narasimu kan mulai menghujat. Udah lari, kan? Bagus. Coba dialog Bang Juma gak bagus-bagus. pernah Janganlah lari ya. menghujat kayak gitu. Orang kayak kau pula lari. Siapa yang Bang Juma kau bilang lari, Naikkan, orang naikkan. kayak kau gak berilmu dihadapin. Apa pula lari. Mas, selagi kau Naikkan. menuhankan orang, tak ada ilmu kau. Naikkan. Ya, Kalau ini dengan siapa ini? Yang blokir permanen ini apa? Perempuan ke laki-laki nih? Teman-teman yang dibawa tolong di polo-polo ya, akun saya yang ini ya. Kalau di surga itu ada bidadari. Kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan apa ya? pesundal. Pesundal itu, Pak. Kalau perempuan pesundal. Terlalu tinggi Ya, kalau materimu. perempuan tidak ada bidadari. Terlalu pasti dia comit tinggi. itu. Terlalu tinggi, materimu terlalu tinggi. Saya tanya dulu, dari mana kalian mendapatkan kata Allah? Tidak usah tanya. Sekarang kita yang balik tanya. Kenapa dari tadi tinggal tanya? Dari mana Kenapa kalian kita mendapatkan kata Allah dari mana? Jawab dulu itu, jawab dulu. Saya sekarang balik tanya lagi. Jawab dulu. Sekarang saya balik Jawab. tanya. Jawab. Saya balik tanya Bagus dulu. dulu bicara, Bang. Jawab Saya dulu.
Saya jawab dengan Jawab pertanyaan juga. dulu. Iya. Loh, kau ya, baik, saya menjawab dengan pertanyaan. Saya- Kamu ditanya dari mana saya kata jawab Allah. Kita sedang membahas Saya mau tanya orang-orang siapa yang Kristen menggunakan- yang Ya. kepanasan itu melarang kami lagi untuk berdebat membahas-bahas tentang agama. Siap, Maka saya siap. kemudian Saya bertanya jawab. kepada dari Saya mana jawab, Anda baik. mengambil kata Allah? Silakan. Onta diam dulu. Saya jawab dulu ya, Onta. Saya jawab. Iya, silakan Guguk, silakan. Ya. Kita ini kan orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Alkitab kami diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di mana bahasa Indonesianya Jadi, Allah? harus diterjemahkan Eh, semua bahasa. eh, Diam dulu. Allah Bentar, itu saya bukan belum bahasa selesai. Indonesia. Mulai panas dia. Allah itu bukan bahasa Indonesia. Saya tidak panas. Di situ yang kebakaran jenggot. Dasar penipu. Allah itu bukan bahasa Indonesia, Dasar- kuculuk. La kencing haula onta. wala. Kamu menuduh kami minum kencing Kamu onta. mungkin Tapi sering tiap hari minum kau kencing makan onta, babi, seperti tiap hari itu. kau makan babi. Tiap hari kau makan Enak anjing. sekali. Nah, itu dia. Daging yang paling enak. Kami malu untuk itu, tapi kamu mengatakan enak. Kami malu. Yahudi, Islam itu malu disebut sebagai pemakan babi. Mak, Bang Juma aja yang malu, tapi di sini Iya. banyak Islam makan babi, Bang. Nah, itulah kalian, ya, itulah Islam, kalian. Bang. Selalu memberikan informasi Islam makan babi katanya. Ya, Dasar. ya ampun. Ampun apa? Iya, abang nggak ngakui kan orang itu kan nggak peduli orang itu. Nggak peduli orang itu. Apa kau? Sejak kapan itu? Sejak kapan itu? Memang itu orang Islam itu? Yesus itu mengusir setan masuk ke dalam diri babi. Kalian makan babi, Iya, iblisnya abang masuk bilang ke ya. dalam. Sejak kapan? Sejak Makanya Islam kalian nggak jadi dewa mau, Molok. mau, abang bilang kan. Nggak Makanya semua kalian itu orang jadi dewa begitu, Molok, Bang. penyembah dewa Molok ya kayak gitulah. minum Abang kencing yang onta bilang. jadi ngomongnya itu Semua seperti Islam nggak mau. onta. Onta sering dihina-hina, diminum kencingnya. Sementara dia Lihat perintahnya apa? orangnya, Bang. Kalau nggak semua Bagaimana kencing Islam onta nggak rasanya mau. enak ya? Bang Guma, kencing onta rasanya enak. Bos, kalau tidak punya otak, Gak usah pengetahuan. naik kalau nggak ada ilmu, gak usah. Kamu juga tidak punya otak. Diam. Itu Bang Sumar tadi bicara itu ngomong, kita tidak bisa ngomong. Dia saja mau ngomong kan? Goblok. karena memang di tempat ini, sabar dulu Pak, sabar. Emosi Syarat dia. orang Kasih pertanyaan, kita mau berbicara- jawab sudah dipotong. Goblok. Ya, syarat Minoritas aja kalian begini. Gimana kalau kalian jadi mayoritas di Indonesia ya? Kita bilang itu bebal, orang-orang bebal. Allahu Akbar, Masya Allah. Mungkin anak-anak kami sudah nggak bisa lagi Masya jalan ke Allah. masjid untuk sholat. Subhanallah. Kalau kalian sudah mayoritas. Haleluya. Karena kalian itu sebenarnya pemakan orang. Tapi Allah. begini, Kamu karena banyak minum kencing onta, Begini, jadi ngomongnya kandang- Nggak ada onta di sini. Enak Nggak ada sekali. onta di Indonesia, nggak ada. Udah, kalian kan pergi umroh kan minum itu toh, kencing onta di sana. Ya, Ibu. Atau Kasihan tidak pernah umroh? Merokan coba. hibur diri. Kasih biar orang, kasih kesempatan orang menghibur diri. Jangan dipotong. Bro, tunjukkan karakter kekristenanmu di sini itu bagus. Bagus. Kami salut dengan cara bro itu ya, like ya. Lanjut like dengan caramu itu menghujat-hujat orang gitu ya. Bagus sekali. Ini Anda- dari tadi Bang Suma dia menghujat kalian semua Iya, diam. Anda luar biasa bro, Anda luar biasa dengan kata-kata Iya, Anda itu menunjukkan Bang Juma. Anda Saya mau sebenarnya jawab Kristen pertanyaan, sejati. mau jawab pertanyaan Bang Ya, Suma. Kristen sejati Tapi ini dia kawan-kawan ngomongnya yang di bawah seperti yang kita keledai itu, saksikan keledai ini. liar itu. Lanjut Bang Juma. Biarkan dia menangis dulu. Biar menangis dulu Bang dia. Suma itu kan tidak tahu etika atau Perasaan etika tuanya curi berbicara. keledai kok nuduh-nuduh Bang Juma. Sabar dulu. Curinya di mana? Kasih tunjuk ayatnya. Ya, Kalau orang ya, curi ya. itu Ini- mengambil ini- sesuatu tanpa permintaan, tanpa izin gitu. Kan goblok sih. Allahu Akbar. Jangan menafsirkan sendiri dengan sesuai kehendak kalian. Itu Loh, benar itu, kali. itu fakta. Yesus ngambil keledai orang tanpa minta. Minta baca Di mana? ayatnya. Mana tunjukkan. Tugasmu menunjukkan Tuhan dalilnya. meminta. Tunjukkan dalilnya. Dalil apa? Tidak perlu Tuhan dalil itu. Itu Yesus tidak perlu meminta. dalil. Baca orang kecil baca sudah tahu. Allahu Akbar. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya.
Tunjuk, kamu yang tunjuk di situ. Dalil Lah, itu tidak perlu kamu dalil. yang mengatakan Yesus Ada tidak jelas-jelas dari Alkitab mencuri itu. keledai. Nah, mana buktinya dia minta? Mana Mana? ada kata pencuri di situ? Ya, mengambil Coba barang kamu orang sebut tanpa kata izin. pencuri. Sebutkan. Mengambil barang orang Sebutkan. tanpa izin itu apa namanya? Baca kalau ada kata pencuri. Saya tanya, Baca. mengambil keledai orang Baca tanpa dulu. izin Ya. itu apa namanya? Mencuri. Baca. Terus ada kata pencuri ya. Yesus mencuri gitu. Allahu Akbar. Oh, jadi orang itu tidak mencuri karena tidak ada kata mencuri di situ, baca, meskipun saya mengambil bilang. barangnya orang. Kata pencuri. Inilah oten di Indonesia itu paling makin hari makin panas ke Bang Zuma, karena Bang Zuma kasih data, mereka hanya bisa cuap-cuap. Bang Zuma, Kasih kenapa data, tidak bisa baca? kasih Baca dulu. data. Baca ayat Di dulu, situ sama tidak dengan ada siup sama kata siam. mencuri. Di situ tidak ada kata mencuri. Jadi bukan mencuri. Ngambil barang Mana orang baca tanpa ayatnya dulu. seizin yang empunya itu maling Onta, namanya. baca dulu keledai. Abang memang Islam Bang Zuma. Udah sunat abang rupanya. Masya Allah. Ayo kencing onta baca dulu. Kemana? Bang Zuma cuma Islam aja itu bang. Kemana-mana Tapi nggak perginya. sunat itu. Iya, Juma ini nggak ada Tahu aku. isinya Juma ini, nggak ada isinya Juma ini. Kemana-mana Iya. perginya. Dia Islam tapi nggak sunat. Kalau nggak ada isinya, nggak mungkin Kristen se-Indonesia laporkan Bang Zuma. Parah. Nama saya menumpuk dilaporin, tapi nggak bisa membuktikan kesalahan. Iya. Karena apa yang Bang Bang Zuma Zuma itu sampaikan bukan- semuanya Bang, kebenaran. kenapa Allahu bisa Akbar, ditahan, Bang? takbir. Abang nggak Islam bang. Semakin Tapi kamu laporkan karena saya, Abang semakin Islam. kupermalukan kalian. Karena Paham? nggak disunat. Lanjutkan cuma Kamu pikir kalau sudah borgol saya mulutku bisa diam? Enggak. Bang Zuma. Semakin kupermalukan kalian. Permalukan sebenarnya. Sebenarnya yang mempermalukan Islam kalian depannya itu kayak mana, adalah Bang? kitab kalian sendiri yang mempermalukan kalian Ya itu, santai bukan aja Bang Zuma. bos, nggak usah Gitu. nangis. Santai aja, nggak usah santai nangis, aja. santai aja, nggak usah nangis. Allahu Akbar, Masya Allah. Menangis Gimana, jangan nangis, gimana? santai, jangan Luar nangis, jangan nangis. biasa. Yang nangis siapa yang dari tadi mendapatkan tuannya curi keledai yang tidak kembali? Perasaan jemaahnya penyembah pencuri keledai ini yang nangis. Allahu Akbar, Masya Allah. Abang tafsir sendiri. Bukan tafsir sendiri. Allah, wajah nggak jelas, ada di Cobalah mana, kamu tunjukkan jawab. satu ayat di mana Allah Cobalah berada. kamu jawab. Cobalah kamu jawab. Orang yang mengambil barang orang tanpa seizin itu apa namanya? Mencuri. Nah, pencuri. Ya, kayak mana Allah kalian berada nggak itu? jelas di mana Iya siapa Allah. yang mencuri? Saya Maksudnya jelas itu kayak mana jelas? Dia harus datang ditampar, diludahi, dipantek gitu maksudnya, biar jelas. Hah? Itu yang kamu maksud Mana jelas, ayatnya, curi keledai. bos? Oh, Mana Tuhan ayatnya? kita mencuri keledai, baru dibilang jelas gitu. Hah? Dasar anak-anak molok. Kayak ginilah cara berpikirnya. Abang cuma tafsir sendiri itu bang. Tafsir sendiri. Mana ada itu, Tafsir Bang? sendiri pula. Aduh, saudara-saudaraku inilah. Abang aja yang bilang kayak gitu, Makanya kita bicara kita itu cukup di poinnya saja. Kenapa dialog Islam Kristen itu ada? Karena Kristen mencuri kata Allah dari Al-Qur'an. Itu aja sebenarnya. Apa bos? Itu Cuma aja berarti- sebenarnya. Ya, Islam Kalau itu kan kalian cuma- melembutkan hati, bisa ngomong ya gitu, melembutkan gimana hati, kalian melakukan pertemuan akbar, pertemuan besar seluruh gereja Indonesia Allah, untuk Allah, menghapuskan Allah, nama Allah. Allah itu di Bible, selesai kita. Ngapain kita urusin agama molok? Nggak perlu kita urusin anak-anak molok ini, ngapain? Berarti Ngapain kita urus anak-anak molok itu- ini? cuma Ngapain? Islam yang bisa menggunakan ya bang. Ngapain anak-anak molok ini kita urusin, ngapain? Iya jawab dulu Nggak bang. ada Cuma urusan kita Islam dengan yang bisa kalian. menggunakan kata Allah bang. Ya jelaskan itu Tuhannya umat Islam. La haula wala Tuhan yang quwata mana illa bang? billah. Allah abang kan lain sama kami. Justru Jadi, karena yang lain sama kenapa apa? kalian gunakan kata itu kalau lain tuyul. Lain tapi Allah karena kan nggak nggak jelas sama ada di bang. mana. Ya, Lain tapi terserah karena enggak. kami. Terserah itulah enaknya Karena nggak kamu. sama lah. Kalau begitu, kalau kamu Kami nggak mengatakan mau sama terserah. sama kalian, Kalau Bang. kalian Janganlah mengatakan dulu. terserah kami, berarti kami juga terserah mau berdialog, mau bahas apapun terserah kami. Iya jangan Karena- bahas kalian pihak lah. kami kalau memang
Karena kalian yang mencoba, karena kalian yang mulai. Kalian yang mulai. Enggak. Abang kan selalu mensamakan Kak. Sederhana. Enggak boleh lah. Sederhana loh itu. Sederhana, Kak. Kalian tinggal Udah. menghilangkan kata Alkitab, kata Allah, kata Nabi, kata Rasul, ampun. kata syafaat, Orang nggak kata sama, kenapa mukjizat, harus dihilangkan? kata iman. Justru karena tidak sama makanya hilangkan. Justru karena tidak sama, kamu harus kembali ke jati dirimu. Kenapa ke Islamisaman kalian? Bang, Kenapa? Bang Juma, dengar dulu aku Bang. Paling belakang Abang udah dibilang nggak sama. Kenapa harus dihilangkan? Lah, Aduh, cuma justru karena tidak sama maka kamu harus menggunakan pakaianmu sendiri. Kamu jangan seruduk masuk ke rumah orang. Habis itu kamu ngambil Orang nggak barang-barang. sama. Kamu masuk ke rumahnya orang ngambil barang-barang orang. Habis itu kamu mengaku ini punyamu. Apa ini namanya? Bahlul. Orang nggak sama. Orang nggak sama. Kalau sudah nggak sama, Dari mana kenapa barang kau itu? sama-samakan? Kalau sudah nggak sama, kenapa kau Dengar sama-samakan? dulu. Dengar dulu. Hmm, Ada barang kenapa? abang hilang. Kunci. Berarti ada kunci orang, tapi nggak kunci abang itu. Nenekmu Kamu bilang kiper. Jelas-jelas kamu ambil di rumah saya kok. Jelas-jelas habis di rumah saya. Dari mana abang tahu? Terus dari mana kata Allah kamu ambil? Iya. Kalau nggak sama Nenekmu kiper. Kalau mulutmu nggak bisa menjawab, coba suruh pantatmu bicara. Enggak sama enggak itu. Aku bilangnya. Kalau abang bilang sama, berarti abang nyamain. Itulah kalian oten. Anak-anak molok itu Enggak. gitu. Ditanya Abang yang baik-baik pun bilang jawabannya. menyamakan Islam sama Kristen, Bang. Justru karena saya tidak mau sama, saya nasihati kalian, tolong kembalikan istilah Kristen ke agama kalian. Abang itu Allah, kami Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Ini yang bicara siapa duluan, siapa belakangan. Saya kasih kamu analogi ya. Saya kasih kamu analogi ya. Bang Saya kasih kamu Juma, analogi. jangan sombong Bang Juma. Ada 5 bersaudara. Ada 5 bersaudara. Anak pertama disebutlah Kristen. Anak terakhir disebutlah Islam. Islam ini memiliki kaidah. Kaidahnya itu jelas. Ada yang disembah bernama Allah. Itu Islam. Kristen sebelum Islam datang, sembahannya bukan Allah. Sembahannya adalah Yahweh, Theos, Elohim, Kurios. Itu sembahannya Kristen. Begitu Islam datang sebagai anak bungsu, dia ngambil juga kata Allah. Habis itu dia mengatakan, saya kan anak pertama, kau kan anak kedua, kau kan anak bungsu. Nenekmu kiper, pelermu bengkok. Prediksi kamu. Orang punya, gara-gara karena hanya duluan Kristen daripada Islam, lantas apa yang ada di Islam kalian punya hak begitu? Semua yang ada di Islam itu kalian punya hak karena kalian anak pertama gitu. Dasar bahlul kalian. Makanya tinggalkan ajaran yang membuat kalian itu pikun. Allahmu ada di mana? Dari mana? Yesusmu ada di mana? Yesusmu ada di mana? Tuhan itu, Allah itu bukan makhluk. Tuhan itu tidak bisa ditunjukkan di mana. Tuhan itu nggak bisa ditunjukkan di mana karena dia bukan makhluk yang bisa ditunjuk. Berarti nggak ada dong. Otakmu ada nggak? Otakmu, akalmu ada nggak? Akalmu ada nggak? Aduh, kamu. Dong, berarti. Akalmu ada nggak? Saya tanya. Aduh. Aduh bang. Inilah kalian anak-anak molok. Saya tanya akalmu ada nggak? Kamu tunjukkan akalmu bisa? Bisa kau tunjukkan akalmu? Nenekmu kiper. Tanya-tanya Tuhan, akalmu aja kau nggak bisa tunjukkan di mana, kau tanya pencipta langit dan bumi. Yesus mengatakan, tidak ada yang pernah melihat Tuhan yang mengutus dia. Suaranya tidak bisa didengarkan. Kau datang pula cari, mana Allah itu? Makanya tinggalkan ajaran agama yang mengajarkan kamu itu Tuhannya bisa jadi manusia. Tuhanmu bisa jadi orang. Tuhanmu bisa bersilsilah. Tuhanmu bisa ini, bisa itu. Jangan kayak gitu. Habis itu kau kembalikan ke kami. Tuhanmu mana? Emang kau pikir Tuhan itu Pak RT?
Dasar. Kalau dulu andaikan kamu itu sama seperti orang Majusi, kamu itu mana Tuhan yang lahir itu mana dicari, ditemukanlah bayinya Yesus, sujudlah mereka menyembah. Itulah kalian. Kalian itu sama seperti orang Majus, sujud menyembah kepada manusia. Mana Tuhan? Kalau orang andaikan kamu ditanya pada masa Yesus masih ada di atas tiang salib, ditanya, bos, mana Tuhanmu? Itu di atas. Mana? Itu di tiang. Ngapain dia? Di pantai. Kamu mau kayak gitu? Pada saat Yesus masih ada di salib, kamu ditanya, mana Tuhanmu, bro? Itu di atas. Gak boleh menghina, Bang. Kok menghina? Itu fakta. Itu fakta. Tuhanmu di atas tiang. Makanya aku tanya, mana Tuhanmu, bos? Itu di atas tiang. Lagi ngapain dia di situ? Entah. Itu kan yang kalian mau? Yang kayak gitu kan yang kamu maksud Tuhan? Sementara Yesus mengatakan Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu tidak bisa didengarkan. Tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Tapi Tuhan itu ada. Layaknya otak kau, akal kamu, akal itu ada, tapi nggak bisa dilihat. Cuma nenekmu kiper. Ya itu versi Yesus. Coba tunjukkan kepada saya. Wujud Tuhan yang disembah Yesus, yang dia katakan Yesus Bapa di surga itu wujudnya kayak apa? Coba jawab. Bertanduk 7 bermata 7 itu wujudnya. Coba kalian jujur. Tempat Yesus menyembah di dalam Yohanes 4 nomor 22. Aku menyembah apa yang aku kenal. Aku tanya sama kalian. Wujud sembahan Yesus itu seperti apa? Jawab. Jawab. Mingkem kan kalian? Mingkem berjuta bahasa. Mingkem. Tuhannya Yesus dalam Yohanes 4:22 Yesus mengatakan, aku menyembah apa yang aku kenal. Pertanyaan saya, coba kamu tunjukkan wujud sembahan Yesus itu seperti apa? Nah, aku kasih kisi-kisi Wahyu 5 nomor 6. Inilah ketujuh roh Theos, bertanduk 7 bermata 7. Itu wujudnya Tuhan kau. Itu. Ajaran abang lah, Itu, abang ajarin. Nah, nangis kan nangis. Ajaran abang lah yang ajarin. Karena ajaran Karena kami abang Islam. pagan. Kenapa Tuhan orang-orang kami abang bertanduk kursi 7 bermata terus? 7. Janganlah kalian bahas agama kami. Kan sudah aku bilang tadi, kalau Anda mau menghentikan Bang Suma, peluru timah tepat di kepala. Jadi Oke? abang kenal. Kedua, kenal hilangkan abang kata, kemana? dengarkan, hilangkan kata Allah di dalam kitab kalian yang mengatakan Kristen Abang kenal adalah Allah abang anak gimana Allah. caranya abang kenal Allah abang? Apa? Udah. Sampaikan salamku kepada orang-orang Kristen yang hebat Bible. Enggak. Sampaikan Bang Gini, Suma masih hidup. Dia Biar kami menunggu tahu, kamu Bang. Biar untuk kami tahu. berdialog. Biar kami Paham? tahu. Allah abang kenal Allah abang gimana? Dengan cara kayak mana? Alam semesta ini, dengarkan. Dengarkan. Itu kedebut yang seperti itu. Iya. Yalah, bukumu gimana? Bukumu dari mana? Ditulis dalam penjara. Efesus, Filipi, ditulis dalam penjara. Itu nabi apa dalam penjara nerima wahyu? Kurobek juga mulut kau sampai kuping nanti kalau bahas-bahas kitab. Enggak, aku nggak marah. Memang aku kayak gini. Sekarang saya tanya, dengarkan. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu sampai dia menulis 14 buku untuk membodoh-bodohi kalian? Dari mana Paulus dapat ilmu itu? Jawab saya sekarang. Aku nggak pernah dijawab. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu sampai dia ngarang buku sampai 14 buku dan inti diari menulis buku dia katakan. Dengarkan. 14 buku dia karang, dari mana itu ilmunya? Jawab saya. Dari mana dia dapat ilmu itu? Dari roh bertanduk 7 bermata 7 itu. Ilmu nenek. Ya ilmunya 14 buku yang dikarang itu dari mana ilmunya? Kutanya sekarang kamu. Itu kan cerita itu para rasul itu. Saya tanya cerita Paulus itu dapat dari mana? Kalau cerita itu dari awal lah dulu bang. Ya udahlah. Kalian saudara-saudara saya belum pantas untuk berdialog dengan Bang Suma. Kamu panggilkan pendeta kalian yang paham Bible. Suruh ke sini.
Oke, suruh ke sini ya. Kayak gitulah ya. Oke. Selesai kita ya, teman-teman, teman Kristen. Dari mana abang Jadi, kenal Allah abang itu Bang- ajanya. Alam semesta ini bukti adanya Tuhan. Betul apa betul? Lucu. Betul atau betul? Selamat pagi Bang Juma. Iya, pagi. Bukti Iya, adanya siap sama pencipta saya, ya. langit dan bumi ini adanya. Iya ya. Kawan-kawan Ingat, biar ingat. saya yang jawab. Kawan-kawan biar saya yang jawab. Ini Bang Juma ini Iya, silakan. ini kayak kalau masih ingat sama saya Bang ya. Assalamualaikum Ini warahmatullahi sains, wabarakatuh. sains tapi Shalom nggak untuk semua. tamat SD. Nah, Ini orang Jadi, sains tapi nggak ini- tamat SD. 1 tambah 1 Jadi tambah gini. 1 sama dengan 1 dengari katanya. dulu, dengari dulu, dengari dulu, dengari dulu. Sain Dengari apa dulu. itu? Dengari Sain molok. dulu, dengari dulu. Kan Bang Jum suka ngomong gitu kan, dengari dulu. Jadi Iya, Bang sains. Juma yang saya sayangi dalam bidang sains. Jadi begini Bang. Abang Jangan itu kau ngaku nggak sains. boleh Nanti kau mengatakan- kayak kemarin lagi. Nanti kayak kemarin lagi kau ngaku-ngaku Gimana? sains tapi nggak ada Dengari sedikit dulu, pun sains yang keluar dari mulutmu. Dengari dulu. Dengari dulu. Ya, Ah, dengar. Saya jelasin. Saya dengar. Biar kawan-kawan juga paham. Ya, saya dengar. Iya. Dengari dulu. saya dengar, Nanti saya ada dengar. saatnya ngomong, Bang. Iya. Jadi, Iya, saya begini, dengar, Bang. saya dengar. Kalau kita tilik sejarah, Muhammad itu punya ayah namanya Abdullah. Kalau saya tidak salah ya. Ya, Abdullah itu kalau kita Betul. artikan adalah hamba Allah. hamba Allah. Yes. Iya. Berarti dari zaman ayahnya Muhammad sebelum Islam itu ada, Allah itu sudah ada semenjak di atasnya atau di bapaknya Muhammad. Ya Allah itu memang Tuhan Nah, dari sejak sementara- awal. Tidak ada itu Yesus. Jadi Makanya begini, orang-orang Quraisy sudah mengenal Allah. Dengar dulu. Lucu, Dengar dulu. Lucu. Gimana? Dengar Apa yang dulu, harus saya dengar? Bang Ya. Juma yang followersnya Iya. banyak. Iya. Jadi gini, Apa? istilah Allah itu nggak boleh abang katakan itu milik Islam. Loh, Itu dah- itu Tuhan Tuhannya umat setia. Islam. Itu Tuhannya umat Dengar dulu, Islam. dengar dulu, Apakah dengar itu dulu, Tuhan? dengar dulu, dengar dulu. Laban, Dengar dulu. yang sains error, Dengar kutanya dulu, samamu. dengar dulu, Apakah dengar Allah dulu, itu dengar adalah dulu. Tuhanmu? Omong Juma dia Hah? dulu. Dan Dengar dulu. Kan kalau saya menjelaskan cuman 4 atau 5 kata kan nggak nampak itu intisarinya. Saya ini khusus gabung biar abang nggak. Tapi kalau kamu baru berkata merasa satu benar kata, saya udah terus. tahu poinnya. Dengar dulu. Iya, jadi Islam itu hadir ketika dibawa oleh Muhammad yang di Islam disebut sebagai nabi. Nah, berarti salah. Kenapa? Karena Abdullah itu sudah duluan dipakai oleh ayahnya Muhammad sebelum Islam itu ada. Berarti sudah ada kata Allah Terus? atau Allah sebelum Islam itu ada. Jadi segala sesuatu yang terus? sebelum Islam itu ada jangan diklaim miliknya sendiri. Terus? Gitu. Terus? Muhammad itu belum terus? lahir. Ada lagi? Sudah ada kata Allah. Ada lagi? Gitu. Ada lagi yang ingin kamu katakan? Jadi Ada lagi? bilang, Ada orang lagi? orang mencuri saya. Gimana kamu tuduh kami mencuri? Ada Kata lagi? Allah itu sudah ada sebelum Islam itu hadir. Ada lagi? Buktinya apa? Ada lagi? Nama ayah Muhammad itu Abdullah. Ada lagi? Itu kan kalau Ada orang di lagi? luar Islam disebut Ada kafir, lagi? kan? Ada lagi? Tapi ayah Muhammad itu Ada lagi? kafir. Ada lagi? Nah, gitu. Ada lagi. Nah, sekarang pertanyaannya. Sekarang pertanyaannya. Apa? Nah, sebelum Itu kan? Ya. Tidak ada berhentinya kau sains error. Kutanya samamu, apa hubungannya Abdullah dengan nama Allah di dalam agama Kristen? Jawab. Meong. apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Ya, maka kenapa Sama ada Allah? masalahnya. Kenapa ada kata Allah di dalam kitab kamu? Kenapa? Coba Allah orang sains, itu coba dan- orang sains kau Ya. bicara sesuai dengan tataran ilmu kamu. Dalam kurung error. Lanjut. Apa? Coba. Dari mana Iya, kata Allah dalam iya, Bible? error. Oh, dari kata Abdullah. Iya. Dari kata error. Abdullah. Iya, error. Laban sains error 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Coba kamu Jadi tuturkan begini. sekarang di sini. Tuturkan di depan teman-temanmu. Kau kan merasa sains. Tuturkan. Dari mana kata Allah dalam Bible? Dari kata Abdullah.
Allahu Akbar, inilah Kristen. Tak ada Makanya cerdas-cerdasnya kalau sekolah, kalian Bang itu. Jum, kalau Jawab sekolah itu aja. jangan sampai Jawab aja, Kita jawab. tadi cerita Dari mana? asal kata Dari Allah. mana? Kan Oke, abang menuduh saya paham. Allah itu Paham. miliknya Saya Islam. paham. Sekarang dari mana kamu ambil Itu kata hadir Allah? Waktu ada Sekarang. Muhammad. Sementara Oke, Muhammad sekarang itu kamu sudah jawab. memakai nama Sekarang Allah. kamu jawab dari Berarti mana? kamu Sekarang ngarang. kamu jawab. Abang bilang Sains. semenjak belum ada pun itu udah Allah, Bang. Sains. Dari mana Abang Sain ece. Kau jelaskan ke saya. Dari mana kata Allah kamu ambil? Apa mabuk agama? Dari mana kamu ambil kata Allah? Dari mana kamu ambil kata Allah? Jawab. Dengarkan biar Ya, saya jawab. jelasin. Oke, Saya silakan. jelasin ya. Ya, Harusnya silakan. Islam itu tidak tersinggung ketika umat Kristen memakai kata Allah. Pertama, saya tunjukkan buktinya bahwa Allah itu versi kamu dan versi kita itu beda. Yang pertama, dalam Quran, Apa alasanmu mengatakan dengar dulu. versi Kalau beda? di- kapan saya Tunjukkan bisa dulu kasih Allah itu apa penjelasan? menurut. Dengarkan. Saya tidak bisa mendengarkan pembodohan ala gereja di sini. Paham? Kamu jawab dulu dari mana kata Allah di dalam kitabmu itu muncul. Kasih saya Untuk yang tidak ngomong, Bang berlaku bagi saya. Jum. Gimana Saya sih? ngomong. Omonganmu Kasih. sampah, tidak rasional. Jawab dari mana kata itu Allah. kan. Silakan. Semua orang yang menilai ya. Busuk. Nah, Silakan. dengar. Silakan kamu tunjukkan datamu dari mana kata Allah itu ada dalam Bible. Silakan. Dengarkan. Kalau itu kan menunjukkan ada ketersinggungan. Kenapa kamu mencuri? Ya, perhatikan. Oh iya pasti. Harusnya tidak ada Pasti dong. irisan. Loh, Nah, supaya yang kamu mencuri. supaya Orang sebelum Muhammad ada, sebelum Muhammad supaya ada kata kamu Allah. tidak disebut Aduh, pencuri, mati kamu data, tunjukkan. mati kutu, mati Supaya data, kamu tidak mati dikatakan kutu, mencuri, mati data. kamu tunjukkan datamu bahwa lembaga kitab Indonesia mengambil kata Allah itu dari kata Abdullah. Tunjukkan dulu, buktikan dulu. Oke, Nah, silakan. saya juga tanya, dari mana Al-Quran itu mengambil kata Allah? Dari Al-Quran. Loh, Al-Quran itu ada semenjak zaman Muhammad. Padahal Allah sudah ada ketika ayahnya Muhammad sudah lahir. Dasarnya jelas, Al-Quran menyebut kata Allah. Apa dasarnya? Sejarah, dengarkan. Allah menyatakan, Allah menyatakan dirinya dengan nama Allah di dalam Al-Quran. Selesai. Iya. Nah, sekarang dari mana kata Allah dalam kitabmu? Dari mana kata Allah dalam Oke. kitabmu? Nah, Kamu tidak menjawab kata saya Allah sudah dalam menjawab. Al-Quran itu siapa yang Ala membuat? lillahi Siapa yang dinul membuat? khalis walladzina ittakhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah sulfa innallaha yahkumu bainakum. Jelas Allah menyatakan diri Allah innani Allah kepada baginda. Selesai. Sekarang kamu tunjukkan Tuhanmu menyatakan diri kepada pengarang kitabmu dengan sebutan Allah. Jantung. Jawab sekarang. Oke, makanya saya jelasin ya. Kata Allah ini menurut sejarah itu sudah ada. Jangan sejarah. Sudah. Kitabmu. Dari mana ambil kata Allah? Jangan kau bahas sejarah. Kalau kau bahas sejarah, kamu sama halnya mengatakan lembaga kitab Indonesia mengambil kata Allah dari orang Quraisy bernama Abdullah. Mau kayak gitu? Mau? Kamu masih punya malu kan? Kamu orang sains kan? Coba kamu tunjukkan Terus harga masalahnya diri apa? pendidikanmu. Nah. Dari mana kata Oke. Allah kamu ambil dalam kitabmu? Jantung. Pegang jantungmu baik-baik. Lanjut. Oke, ginjal, pegang ginjalmu baik-baik. Dengarkan. Kata Allah itu dalam Kristen menyatakan ke Tuhan, bukan menyinggung Allahnya orang Islam. Dari mana? Kenapa? Dari Sama mana beda. Tuhan? Dengar dulu, dengar dulu. Saya tidak butuh. Saya tidak butuh jualan asumsi. Saya butuh data. Kata Allah itu diambil. Dari mana kata Allah itu? Dari mana kata Allah? Dari mana? Orang yang tidak Dari mana? personal orang. Dari mana? Kau pegang jantungmu sekarang. Kau pegang jantung kau. Kau pegang jantungmu.
Pukul sendiri jantungmu supaya dia berdenyut. Jangan baik-baik. Satu-satu lah ngomong ya. sampai dia berhenti berdetak. Saya katakan samamu, Allah itu muncul di dalam Al-Quran ketika Allah menyatakan dirinya, Innani anallah la ilaha illa ana. Allah sendiri yang menyatakan namanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai Quran. Tolong data, kalau memang Allah itu berhak kamu gunakan, tentu kata Allah itu muncul di dalam kitabmu sejak kitabmu itu dituliskan pertama kali. Silahkan. Saya tanya abang, kenapa bisa muncul kata Allah pada nama ayah dari Muhammad? Di situ sudah memakai kata Abdullah. Saya jawab. Pengabdi Allah. Saya jawab. Oke, silakan. Saya jawab. Silakan ngarang. Oke. Silakan ngarang. Karena Ya. dengarkan. Karena Iya, dengarkan. Karena dengarkan. Saya dengarkan karanganmu. Karena keturunan Nabi Ismail itu sudah mengenal kata Allah dari sejak menyatakan diri. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulanna Allah fa anna yufakun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka orang-orang jahiliyah ini? Niscaya mereka orang-orang Quraisy ini menjawab Allah. Ini belum ada Islam. Dia mengatakan Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Jadi dengarkan. Tunggu. Saya belum selesai. Nanti giliran kamu. Jadi Ismail dan keturunannya itu mengenal nama pencipta langit dan bumi itu dengan sebutan Allah. Kemudian Allah menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Selesai. Al-Quran memiliki data akurat. Sekarang giliran kamu. Dari mana kitabmu mendapatkan nama Allah? Itu poinnya. Tunjukkan sejarahnya penulis kitabmu menerima wahyu, menerima ilham, menerima Roh Kudus dengan kata Allah. Kalau tidak, kalian adalah pencuri yang tidak punya harga diri sama sekali. Silakan. Pencuri. Oke, gini, saya jawab. Ismail itu sudah mengenal kata Allah sebelum Islam ada. Oke? Hei, Bibelmu kamu jawab di mana dia mendapatkan kata Allah. Hei, kamu jangan kemana-mana. Kamu jawab kitabmu. Kitabku mengambil kata Allah karena pada saat Paulus di penjara dikiliki, dia menerima wahyu dari langit dengan menyebut nama Tuhan. Wahai Paulus, serigala keturunan Benyamin, akulah Allah, Tuhannya orang Kristen. Mana dalilnya? Tunjukkan saya. Mana? Pegang jantungmu. Udah aku bilang samamu kan. Hei sains. Tunjukkan datamu. Akulah Tuhan Allah yang datang kepadamu, Paulus anak Benyamin, serigala yang nyamar domba. Mana? Kenapa larinya ke Islam kamu? Kenapa kamu lari ke Islam? Kenapa kamu lari ke Islam? Kenapa? Intelektual mana? Aduh, Jom, pegang aja ginjalmu, Jom. Mana? Buktikan intelektualmu. Saya tanya, kalau kamu intelektual, yang saya tanya, kitabmu dari mana ambil kata Allah? Kenapa lari ke Nabi Ismail? Loh, jantungmu udah pindah ke kanan rupanya. Dari mana kata? Jantungmu pindah ke kanan rupanya. Hei, aku tanya samamu, dari mana kata Allah? Dari mana kata Allah ada dalam kitabmu? Jawab. Sejak perjanjian lama sudah memakai kata Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah yang jelas. Siapa yang punya Allah itu? Siapa yang mempunyai Allah? Ginjal itu di perut. Ini ngaku orang sains katanya. Sejak dari perjanjian lama, ini ngaku orang agama. pada mulanya adalah Allah katanya.
tapi karakternya begini. Elohim. Aduh, dari sejak perjanjian lama katanya ada kata Allah. Allah. Udah, Coba udah kalian tugas saya sudah masuk selesai. problem. Tugas Aduh, saya sudah kenapa selesai. takut? Enggak. Saya tidak menemukan jawaban dari Udah Anda. selesai. Host, Aku pun nggak kalau menemukan ada jawaban dari oten, kamu. kalau ada pasien di bawah yang lebih cerdas, turunkan yang ini, yang 3 orang ini, dia nggak ada kapasitas Ya untuk jawab dengan saya. takut, ya Silakan. takut. Dari kemarin Bang Juma ada kok, Bang Juma di kejadian, Bang. Kata Allah, takut. berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Kata Allah itu sudah ada Otakmu tak Ini orang kejadian dari kejadian 1 sampai kejadian berapa itu semua ini, Bang. Kalau memang abang kayak gitunya, ada kok, Bang. Ada kok, Bang. mabuk agama, tapi nggak pintar. Oke. Gini. Oke, minta maaf semuanya. Gimana itu, Os? Gini. Ngomongnya satu-satu aja, satu-satu. Silakan, Bang Laban, tanggapi omongan Bang Juma. Silakan, satu-satu aja. Apa yang dia mau tanggapi? Udah nyerah, udah kibarkan bendera putih kayak gitu disuruh lagi. Begini, lah gimana orang masih ngomong kibarkan bendera putih? Masa kamu yang Apa yang kamu katakan? Ada di dalam perjanjian lama, di kitab Kejadian ada kata Allah. Aduh, ya Allah ya Karim. Ya udah, kata Allah itu sudah ada sebelum Islam. Gimana kamu menanggapinya? Coba. Mana orang lain sudah ditemukan orang lain mengklaim sendiri. Apalagi ente. Apalagi ente. Kalian mencuri apa? Mencuri. Orang sudah ada kok sebelum Ya, terus kalau tidak mencuri lalu dari mana kamu ngambil kata Allah? Dari mana? Terangkan ke kita. Kamu dari mana ngambil kata Allah? Lah, kan Al-Quran sudah jelas mengatakan innani anallah. Innani anallah. Innani anallah. Gimana itu, Os? Os lah yang menilai, Os yang menilai. Innani anallah. Mulai masuk sedikit Gurunda. Kalau kata Silakan, Dek. saya dulu lah. Saya dulu Ya, saya baik. dulu kata Silakan. host. Saya ingin tahu sainsnya Pak Laban. Gini Pak Laban, Afwan Gurunda ya. Iya. Gini. Saya singgung sains, malu dia. Kemarin udah malu dia. Diam dulu, Ada sains ya. diam dulu, Bang Jum diam dulu. Ini Bang Alif mau ngomong, Ustadz Alif mau ngomong, Bang Jum diam dulu. Oke, baik Pak Laban. Begini. Iya Pak Laban. Dengar Pak Laban gini. Kita pembahasan di sini menggunakan kitab suci. Itu prinsip utamanya. Dan kitab suci tentu kembali kepada original. Ketika Anda mempermasalahkan dari mana kami mengenal kata Allah, baik, kami akan sampaikan berdasarkan kitab suci. Tadi sudah diawali oleh Bang Zuma, lalu kami perlengkap. Nanti saya minta juga Bapak keluarin data dari kitab suci, kan gitu. Oke, sepakat ya? Baik, sepakat. Oke, pertama begini Pak Laban, perlu diketahui. Perlu Pak Laban ketahui, di dalam Al-Qur'an sudah tertulis bagaimana kalangan sebelum Nabi Muhammad itu sudah mengenal Allah. Ketika tadi Anda katakan ada Abdullah, yes, tidak ada masalah. Karena apa? Mari kita buka di dalam Al-Baqarah surah 2 ya. Surah kedua ayat 132. Di situ bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa ya bani ya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingat di situ Nabi Ibrahim sudah berpesan kepada anak keturunannya. Kata dia apa? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan kepada engkau agama yang benar. Nah, Nabi Ibrahim sudah mengenalkan. Oke, itu poin utamanya. Nah, lalu bagaimana dari Nabi Ibrahim memiliki anak namanya Ismail. Dari Ismail memiliki keturunan berikut terus sampai ke bawah, silsilahnya sampai ketemu kepada Nabi Muhammad. Makanya kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Manaf dan seterusnya sampailah ketemu kepada Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail, Nabi Ibrahim sudah mengenalkan siapa nama Tuhannya Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW bukan mengenalkan nama Tuhan lagi, karena nama Tuhan sudah dikenal. Cuman
waktu itu makanya tadi ayatnya sudah dibacakan, wala ing sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, ketika kalian bertanya kepada mereka siapakah pencipta langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Orang-orang musyrik, semusyrik-musyriknya orang musyrik, ya, sekafir-kafirnya orang musyrik, dia sudah tahu nama Tuhannya Allah. Nah itu, karena apa? Mereka sudah mengenal. Makanya mereka sudah mengenal siapa nama Tuhannya. Mereka menghadirkan berhala. Ada 3 berhala. 3 berhala itu dijadikan Tuhan. Nah itu prinsipnya Pak. Nah Nabi Muhammad SAW bukan mengenalkan lagi namanya, tetapi membersihkan nama Tuhan itu dari perilaku kemusyrikan. Nah di situ poinnya Pak, ya, Nabi Muhammad bukan mengenalkan lagi nama, namun membersihkan dari perilaku kemusyrikan. Makanya turun lagi ayat fa'lam annahu la ilaha illallah, itu ada di Quran surah Muhammad ayat 19. Ketahuilah oleh kalian semua bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Satu itu. Nah, makanya di situ kami sudah mengenal nama Tuhan kami, Nabi kami juga sudah mengenal. Nah, itu dari segi originalnya penyebutan kata Allah. Siapa Allah? Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah itu pencipta segala sesuatu. Baik, di sini saya sudah sampaikan dari versi Islam kenapa kami menyebut kata Allah, ya. Nah, saya ingin tahu Pak Laban, silahkan jelaskan dari mana kata Allah itu. Pertama, berdasarkan dari original teksnya sehingga di situ menggunakan kata Allah. Terima kasih. Ya, izinkan saya tambahkan. Ya. Oh, Jadi siap. teman-teman, biasanya pencuri itu tidak akan pernah mau mengaku. Itu sudah hukum alam. Jadi kalau pencuri itu mengaku, maka maka penjara itu akan penuh. Ya, itu faktanya. Nah, teman-teman Kristen, saya tambahkan firman Tuhan di dalam Injil Matius 22 nomor 37. Di sana apa dikatakan? Saya dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Akal itu digunakan, ya. Nah, terkait pertanyaan tentang kata Allah, sudah sejak dulu sampai dengan sekarang, umat Kristen tidak pernah sanggup membuktikan bahwa kata Allah itu adalah milik dari orang-orang terdahulu. Nabi Musa datang memperkenalkan Tuhan pada kaumnya siapa, kemudian datang Nabi Isa alaihissalam, Yesus memperkenalkan Tuhannya siapa, datang Nabi Muhammad memperkenalkan siapa nama Tuhannya. Mereka punya pendirian, punya prinsip, dan mereka tidak pernah meminjam Tuhannya orang Hindu, meminjam Tuhannya orang Buddha, meminjam Tuhannya orang, tidak pernah, untuk memperkuat ketuhanan Nabi Muhammad. Tidak. Allah itu diambil dari Al-Quran, resmi milik Al-Quran. Kalian tidak suka Nabi Arab, tidak suka orang Arab. Kalian tuduh orang Arab itu adalah bangsa yang tidak diakui dari keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, yang dimana Nabi Abraham kalian tuduh melakukan perzinahan. Tuduhan yang sangat keji. Lalu kekejian itu datang sampai dengan sekarang. Mereka katakan, Allah itu adalah Yesus, anak Allah. Seperti apa yang disampaikan Bang Zuma. Kalian berani katakan, oh Allah itu sudah digunakan. Siapa yang gunakan? Siapa yang gunakan? Nggak ada. Tidak ada. Yang menggunakan itu orang-orang Yunani yang datang menjajah ke bangsa Arab, di sana di Palestina, dengan orang-orang Romawi yang menjadikan Tuhan mereka sebagai apa tadi? Zeus. Itu sekian dan terima kasih. Silakan ditanggapin Bang Laban, mewakili teman-temannya. Iya. Terima kasih Kak anak Tembung. Jadi perlu saya tekankan, saya apapun katanya, saya sudah baca asal muasal bahasa ini. Tidak ada rujukan menyatakan bahwa, kalau versi yang saya baca ya, kalau mungkin tadi kawan-kawan dari Islam menjelaskan, oke, mungkin itu versi kalian. Tapi kata Allah ini tidak menjadi rujukan satu agama apapun. Sebab kenapa? Tapi kalau dikatakan kata Allah ini mengungkap atau identitas satu bahasa Arab, lebih condong ke bahasa Arab, saya setuju. Sebab Arab itu belum tentu Islam.
Nah, Islam itu hadir seperti saya katakan sewaktu zaman Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad, ayah dari Nabi Muhammad itu Abdullah, masih orang kafir, sudah mengenal kata Allah. Jadi kalau dibilang kata Allah itu merupakan bahasa Arab, saya mungkin agak setuju ke sana kalau melihat sejarah terbentuknya kata Allah. Tapi kalau Bang Laban, mohon maaf saya potong. Ustadz Alif meminta data dari Bibel Anda, bukan sejarah. Sekali lagi saya ulangin, Ustadz Alif meminta data dari Bibel Anda. Tadi Ustadz Alif mengatakan, ditambahi oleh Bang Aristo, itu sesuai data dari Al-Quran. Sekarang meminta data dari Bibel Anda. Dari mana kata Allah itu? Silakan jawab. Nah, kalau kenapa muncul di Bible itu merupakan kata terjemahan, Kak. Nah, kata terjemahan di sini Allah itu bukan menunjukkan suatu personal atau yang serumpun atau yang sama dengan Tuhannya Islam. Jadi kalau ditanya dari mana, itu bahasa teks terjemahan yang dipakai oleh lembaga Alkitab. Jadi berasal ada yang Perlu enggak saya tertawa dulu? Perlu enggak saya tertawa? Perlu enggak? Kita tertawa. Enggak usah ya. Enggak usah ya. Ya lanjut. Abang aja lah. Kok ketawa ditanya-tanya? Suka-suka abang aja lah. Mau ketawa, mau nangis, ya gitu. Jadi intinya adalah saya kurang sependapat kata Allah itu punya Islam. Tapi kalau dibilang merupakan identik dari bahasa Arab, itu saya lebih setuju. Karena Arab itu belum tentu Islam. Mungkin Pak Laban, itu, bisa nggak kita ngomongin data, bukan asumsi? Bisa nggak ngomongin data? Kok asumsi? Jangan perkara saya setuju, bukan gitu mainnya. Nggak bisa dia, Dek. Dia soalnya orang sains. Asumsi, kalau sains itu sama dengan asumsi gitu. Oh. Ya, lanjut. Iya. Lanjut Pak Laban. Apa yang mau dilanjut? Udah saya jelasin. Oke, kalau gitu gini Pak, saya bantu Intinya bacakan. itu Gini terjemahan. caranya kalau gitu. Kalau Dulu, gitu gini caranya. Itu terjemahan, tapi Gini caranya, saya bacakan di Kitab Bereshit 1 nomor 1. Kan bunyinya gini Pak. Bereshit bara Elohim et hashamayim wi et ha'areth. Nah, itu bunyinya. Di situ ada nggak kata Allah, Pak? Tidak ada. Lama sekali jawabannya kalau kayak gitu. Heran. tidak ada. Terus? Oke. Ya, berarti Bapak tidak punya data kata Allah itu dari mana? Kecuali ngambil datanya dari umat Islam, Pak. Nah, itu nggak setuju. Sepakat dulu di sini ya. Hah? Enggak setuju. Kata Allah itu tidak 100% milik Islam. Kenapa? Kata Allah itu sudah ada sebelum Islam. Itu kan saya katakan, itu fakta. Kan ayahnya Muhammad Abdullah, berarti sudah ada sebelum Al-Quran diturunkan. Tadi kan saya sudah jelaskan, Pak. Sudah saya jelaskan tadi, kenapa kata Allah itu sudah dikenal. Iya. Dengerin Pak ya. Kenapa kata Allah itu sudah dikenal? Di Al-Quran ada pertanggungjawabannya. Ketika Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak keturunannya, bunyinya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan suatu ajaran, suatu agama, suatu bagaimana cara menauhidkan Tuhan. Itu sudah dijelaskan. Allah sudah memilihkan untukmu. Artinya di situ mereka sudah mengenal siapa yang harus ditauhidkan itu, apa konsep tauhid itu, karena sudah disebut kata Allah. Nah, itu originalnya ada, Pak. Makanya kalangan suku Arab yang Nabi Muhammad SAW bersambung sanad keturunannya, kakek moyangnya ke sana kepada Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail salah satu Rasul utusan Allah yang anak dari Nabi Ibrahim, sama-sama mendapat wasiat bahwa Tuhan telah mewasiatkan untukmu agama tauhid, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah disebutkan. Makanya Pak, Nabi Muhammad itu bukan mengenalkan lagi nama Tuhan, karena nama Tuhan sudah dikenal. Tadi saya katakan, setrinitas-trinitasnya orang kaum musyrikin, dia sudah tahu siapa nama Tuhannya. Makanya Nabi Muhammad hadir, kembalikan konsep kepada pewahyuan awal bahwa tiada Tuhan selain Allah gitu. Yang lain itu adalah berhala. Nah, saya minta data dari Bapak sekarang. Bagaimana mengenal kata Allah itu? Siapakah dia? Bagaimana kedudukannya dalam kitab Anda sesuai originalnya? Nah, saya Sekian. tambahkan lagi sedikit. Gitu.
Nah, begini baru diskusi pakai data. Bahasa Ibrani, bahasa nenek moyangnya Nabi Ismail, Ibrahim alaihissalam, menyebut kata Allah itu dengan bahasa Ibrani Allah, Eloha. Kemudian turun kepada Nabi Muhammad, kepada bangsa Arab, dikenal dengan kata Allah, serumpun kata itu. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Alif, bahwa Nabi Ibrahim sudah memperkenalkan kata Allah, Eloha, dalam bahasa Ibrani, dan itu digunakan kepada anak cucunya sampai kepada Muhammad Rasulullah SAW. Mewarisi ajaran Nabi Ibrahim. Nah sekarang pertanyaannya, ini Kristen ini mewarisi agama dari mana? Dari mana diwarisi ini? Yang tiba-tiba datang, ya, kemudian mereka mengatakan bahwa Tuhan itu adalah manusia yang mati di Golgota, lalu itu adalah Allahnya orang Israel dan Allahnya bangsa-bangsa. Dari mana ini sumbernya? Ini perlu dijelaskan. Jadi kalau kalian datang ke sini tidak bawa data, kalian mau apa di sini? Kami butuh data. Ya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Bang Zuma, Anda di mana mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak, di mana apa yang diproteskan oleh Bang Zuma, selama kalian tidak bisa memberikan jawaban dan data bukti Allah itu kalian dapat dari mana, maka selama itu juga kalian tertuduh sebagai pelaku pencurian kata Allah. Itu perlu diingat. Yang kedua, saya ingin tegaskan, brother and sister, di rumah saya lagi di luar. Ini saya lagi di luar. Kalau kapan insya Allah saya di rumah saya perlihatkan. Saya memegang Bible terbitan tahun 1949, di mana di dalam Bible itu ditulis bagaimana kemudian Yesus beribadah keliling Ka'bah. Nah, kata Ka'bah itu sudah dikembalikan ke umat Islam karena umat Kristen sadar bahwa kata Ka'bah itu dan kata masjid itu adalah milik umat Islam sehingga dikembalikan lagi ke umat Islam. Nah, harapan kami semua, umat Kristen, kami mengkritik, kami memprotes karena itu adalah milik kami. Kembalikan kata Allah itu kepada kami, seperti kalian mengembalikan kata Mekah dan kata masjid, di mana Alkitab terbitan tahun 1949. Kalian kembalikan dan kalian tidak pakai lagi. Ada data. Jadi bukti-bukti pencurian itu kami pegang, saudara. Kami pegang. Jadi kalau kita beradu argumen, kemudian kita misalnya datang ke dalam ruang persidangan untuk membuktikan orang itu bersalah atau tidak, harus minimal kita menghadirkan 2 alat bukti. Sah dia melakukan pelanggaran yang kita tuduhkan. Nah, Bang Zuma sudah menunjukkan bukti. Saya sudah menunjukkan bukti. Ustadz Alif sudah menunjukkan bukti. Jadi sekarang, dalam forum diskusi hari ini, kalian adalah tertuduh dari pelaku pencurian kata Allah itu. Kembalikan, itu adalah tindakan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya tanggapi. Justru saya bingung lihat logikanya ini di mana. Sebelum saya tanggapi Bang Aristo ya. Ismail itu belum Islam. Pada zamannya itu belum ada kata agama Islam. Sudah muncul kata Allah. Berarti logikanya nggak boleh Islam itu mengklaim yang duluan sudah ada sebelum Islam itu ada. Itu logikanya. Gimana ini cara berpikirnya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bang Aristo ini agak kacau ini saya pikir. Dari mana tiba-tiba Kristen itu ada? Bang, tahu nggak agama Islam itu hadir abad keberapa, Bang?
Coba abad keberapa Bang Islam itu ada? Kok kita yang dituduh tiba-tiba ada? Tahu nggak kapan kata Allah itu muncul di kitabnya Kristen, Bang? Bang Juma diam dulu, Bang Juma diam dulu, Bang Jum diam, sabar. Parah ini, parah. Sabar. Aduh, sabar. Tapi katanya orang mabuk agama, masa nggak ada kesabarannya? Kalau Islam ditanya abad kapan, abad keberapa. Tapi kalau kitabnya Kristen ditanya tahun berapa mulai ada kata Allah, nggak mau jawab. Nanya siapa, yang jawab siapa? Oh, Bang Juma itu sudah jadi Bang Aristo, gitu. Iya. Begini. Oh, Islam makanya. Islam secara kafah diwahyukan itu di abad ke-7, oke? Nah, itu kami sudah jawab. Sekarang giliran Anda. Tahun berapa kata Allah muncul pertama kali di dalam kitabnya orang Kristen? Jantungmu pegang baik-baik. Silakan. Masa jawaban dia dulu dengan pertanyaan? Makanya saya sudah menjawab. Kok tiba-tiba ajaran para nabi disempurnakan pada abad ke-7. Nah, sekarang giliran saya dengar. Silakan pidato. Oke, baik. Yang pertama, dengarkan. Cabut perkataanmu yang mengatakan orang tua baginda Rasulullah Muhammad SAW itu kafir. Cabut itu. Cabut. Enggak ada saya bilang kafir. Kok kamu mengatakan tadi Abdullah itu orang kafir yang pertama kali. Bagaimana di bawah teman-teman? Dia mengatakan tadi Abdullah adalah orang kafir, orang tua Rasulullah. Putar rekaman kalau ada aku satu kata. Hati-hati kau Bang. Anda mengatakan itu. Anda mengatakan. Coba di bawah tuh. Typing. Tadi saya bilang, kok pakai typingnya jelas mendukung kamu lah. Mereka mendengar. Bentar dulu. Mereka mendengar. Gini aja Bang Jum. Kamu kan nantang saya orang sains. Kalau nggak ada bukti, jangan kamu tuduh orang. Coba kalau ada yang merekam ini putar balik kalau ada saya tuduh bahwa Nabi Muhammad itu kafir. Bukan Nabi Muhammad, orang tuanya yang kamu sebut kafir tadi, Abdullah. Katanya belum ada Islam, Abdullah kafir, tapi sudah menggunakan kata Abdullah. Itu yang kamu katakan. Makanya saya jelaskan. Di luar Islam Bang Jum, kalau di luar Islam Bang Jum yang saya pelajari itu masih disebut kafir. Siapapun yang di luar Islam, masih sebelum Muhammad lahir masih disebut kafir. Betul nggak? Itu bukan penghinaan Bang Jum. Boleh saya menjelaskan? Boleh saya menjelaskan? Kamu jelaskan. Jangan kau tuduh saya mengkafirkan orang. Baik, saya jelaskan. Ketika datang ajaran kepada Bani Israel, di luar Bani Israel disebut goyim. Orang yang mau nyamar-nyamar seperti Bani Israel, goyim. Kata Yesus malah disebut sebagai guguk. Itu satu. Kedua, sebelum Islam datang, orang yang tidak didatangkan kepada mereka Nabi Rasul, itu tidak disebut kafir, karena kafir itu adalah orang yang menutup diri dari ajaran yang telah datang kepada mereka. Kalau belum ada nabi, belum ada rasul yang datang kepada mereka kemudian tidak mentaati perintah-perintah Tuhan, wajar. Makanya Al-Qur'an mengatakan wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasulan. Tidak ada siksaan bagi orang-orang yang tidak ada datang kepada mereka nabi dan rasul. Apakah sudah ada nabi dan rasul datang kepada Abdullah? Belum ada. Jadi kalau mereka itu kemudian tidak berislam, wajar. Karena memang belum ada nabi dan rasul datang kepada mereka. Jangan Anda sebut kafir. Kafir itu adalah setelah datang Islam, menolak Islam, itu disebut kafir. Abdullah itu belum datang Islam kepada dia, belum ada nabi dan rasul yang datang kepada dia. Maka dia disebut hidup di zaman fatrah, zaman di mana tidak ada nabi dan yang datang kepada dia. Beda dengan Anda, sudah datang Nabi bernama baginda Rasulullah Muhammad SAW, Anda tolak, itu namanya Anda kafir. Pahami itu dulu, ya. Jadi kedua orang tua Rasulullah Muhammad SAW itu keliru kalau dikatakan kafir, orang yang menutup diri dari Islam. Keliru, karena Islam pada saat itu belum datang. Itu yang saudara harus pahami. Nah, lalu kemudian tadi ketika saudara mengatakan Allah itu bahasa dan seterusnya, sudah diterangkan oleh adik saya. Wa wasa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini perintah. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah. Jadi jangan Anda mengatakan Islam itu kan ada di abad ke-7. Yes. Kesempurnaan ajaran para nabi di abad ke-7 melalui rasulnya wa khataman nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi yang disebut Allah itu tidak berawal
Tidak seperti Tuhanmu, Alfa Omega, ada awalnya, ada akhirnya. Allah tidak berawal, tidak berakhir. Maka Allah tidak bisa dihitung bahwa dia ada di abad ke-7, nanti ada abad sekian. Tidak, Allah itu al-awwal. Dia adalah yang tidak memiliki awal. Oke? Pahami itu dulu. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi kalau Anda mengatakan Allah itu baru datang di abad ke-7, Anda keliru. Tuhan Anda yang datang abad pertama. Oke? Kalau Tuhan kami, dia berdiri dengan dirinya sendiri di dalam kekekalan. Menyatakan diri kepada Adam, baru menyatakan diri kepada Abraham, baru menyatakan diri kepada Musa, baru menyatakan kepada Yesus, menyatakan diri lagi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tuhan kami itu tidak memiliki awal. Dia maha kekal, qadim. Sedangkan Tuhan Anda memiliki awal. Begitu Muhammadnya ngedan, keceplok, keluarlah dia. Itu Tuhan Anda. Ada abad pertama. Yang bermasalah sekarang ini adalah kata Allah. Kata Allah itu Anda temukan di dalam kitab Anda mulai dari tahun berapa? Kenapa? Sebelum Kristen Indonesia itu ada, ya, tidak ada kata Allah di dalam kitabnya. Kristen Eropa, Kristen Roma, Kristen Barat nggak ada, Kristen Belanda pun nggak ada. Kok tiba-tiba Anda muncul mengklaim kata Allah itu adalah hak kamu? Dari mana kamu dapatkan? Sementara Islam abad ke-7 sudah ada. Terjemahan kitabmu baru ada besok pagi. Bukan besok pagi sih, tadi pagi. Lantas Anda mengatakan itu adalah hak kami juga menggunakan Allah. Inilah yang saya katakan, Bung, Anda orang sains. Banyak yang memprotes kami. Kenapa Zuma dan kawan-kawan masih berdebat tentang agama? Disebabkan karena kalian usil, tidak punya jati diri, ngambil kata Allah. Saya berharap dengan adanya orang sains dari Kristen kayak saudara Laban ini bisa mencerahkan. Ternyata ikut-ikutan masuk dalam lingkaran kekonyolan. Oh, kami itu punya hak mendapat kata Allah karena begini-begini. Begitu ditanya, larinya ke Nabi Ismail. Begitu ditanya, larinya ke abad 7. Kita tanya, dari mana kata Allah itu? Kamu dapatkan kalau bukan dari Islam. Dari mana? Abdullah itu sudah menggunakan. Enggak kayak begitu caranya. Lembaga Kitab Indonesia itu adalah lembaga resmi. Dia menggunakan kata Allah bukan karena dia menitik kepada Ismail, bukan menitik kepada Abdullah, bukan, tetapi menitik kepada Al-Quran. Karena Al-Quran digunakan oleh mayoritas umat Islam, Tuhannya adalah Allah, maka kitabmu juga menggunakan kata Allah. Karena ingin menyamakan supaya Islam awam bisa dikibulin sebagaimana apa yang tertulis dalam Filipi 1:18, bahwa kita bisa mengelabui dengan maksud mengelabui atau maksud jujur. Tidak mengapa Yesus diberitakan aku tetap bersuka cita. Itu tujuannya, jujur terhadap kebenaran. Bang Suma, kitab kami menggunakan kata Allah. Ya, kami berharap mudah-mudahan dengan menggunakan kata Allah adalah sedikit terjerat orang-orang Islam yang awam-awam ini supaya masuk juga menjadi Kristen. Janganlah kalian banyak kali. Kita juga mau supaya Kristen itu berkembang, bisa terjebak. Seperti itu saudara Laban. Kalau Anda itu memang orang sains, coba pakai akalnya sekali-sekali. Oke, demikian dari saya. Bisa saya tambahkan, Os? Terima kasih Bang Jum. Karena saya tadi Pakai akal. tertuduh. Enggak, Sabar sebentar dulu. dulu, sudah banyak ini nanti saya lupa. Ya enggak, ini tadi saya dipotong ini, saya sabar dulu. Begini. Kalau memang original itu milik Islam, Kristen itu bukan semalam lahir Bang Jum, bukan seminggu yang lalu Bang Jum. Alkitab itu di Indonesia itu sudah lama terjemahannya. Kalau memang itu punyamu, secara dasar hukum bisa kamu gugat. Sampai hari ini tidak ada gugatan dan tidak ada perubahan. Bahwa apa? Kamu hanya omdo. Itu punyaku. Buktinya kalau itu memang secara sahih, secara bukti bisa dibuktikan kebenarannya, harusnya dari dulu lembaga Alkitab itu sudah merubah. Kalau memang Allah itu original milik Islam. Nah, kenapa tidak bisa sampai hari ini? Jangan keluar-keluar di grup ini. Kami hanya mendengar, kami hanya memahami isi Alkitab. Yang menerjemahkan, yang mencetak dalam jumlah banyak itu adalah lembaga Alkitab. Kalau memang itu secara bukti bisa kalian buktikan, sejarah itu adalah original milik Islam, harusnya dari puluhan tahun yang lalu Alkitab itu sudah diedarkan di Indonesia, itu sudah menang di gugatan. Kalau memang merasa punya. Jadi gini, kalau secara hukum, secara konstitusional belum ada original dari bahasa itu, nggak boleh kita menuduhkan milik saya, kamu mencuri. Itu
Jangan kamu lawan Bang Jum. Kalau masalah kamu yang dirugikan, milik mencuri. Namanya dicuri itu ada partisipan, ada yang objek pencurian. Objek pencurian itu kalian yang merasakan. Silakan digugat kalau memang betul. Nah, ada orang-orang nanti yang bisa menjawab kenapa penerjemahannya itu pakai kata Allah. Nah, kami hanya pembaca Alkitab yang sudah diterjemahkan untuk mempermudah perkataan Allah itu melalui bahasa Indonesia. Begitu Bang. Jadi kalau kamu gentle, orang yang kamu bilang kamu tuduh-tuduh aku merendahkan orang sains atau apa tadi, buktikan, gugat. Ini bahasa orang, ini bahasa orang sains kayak gini. Hasil riset seseorang diklaim selama orangnya itu tidak menggugat, maka kita sah-sah saja menggunakan punya orang. Sudah nyata-nyata itu adalah hasil riset orang. Apalagi alasan Bang Jum, silakan. Kalau kamu merasa ini punyamu gugat, la haula wala quwata illa. Orang sains kayak begini. Kalau kamu rugi, kalau kamu merasa ini punyamu, kalau ini punyamu, silakan Anda klaim. Ya itu sama halnya orang melakukan riset. Orang melakukan riset, nyata-nyata itu hasil temuan mereka. Nyata-nyata temuan mereka, tapi kamu gunakan. Tapi karena mereka tidak menggugat, kamu tetap aja menggunakan tanpa malu-malu. Ini aku bilang konyol kamu konyol. Saya sih melihatnya kamu bukan orang riset. Jangan-jangan kamu sarjana bahasa daerah kali. Gini, Bang Jum. Selama Alkitab itu belum dirubah, selama isi Alkitab itu belum dirubah, Bang Jum, belum ada pergantian nama, belum ada edisi terbaru, terjemahan terbaru, itu masih kami pakai. Semua orang berhak memakai itu. Tidak ada mencuri dan tidak ada yang dicuri. Kalau memang Bang Jum memahami sejarah itu, dari tadi bilang paling mengerti masalah kata Allah, silakan digugat, ada lembaganya. Kalau sudah digugat dan kalian menang, supaya itu dihapuskan dari Alkitab, apakah diganti menjadi Elohim atau apa Yahweh atau apa dalam bahasa Kristen, dan kami tetap ngeyel, udah punya klien, udah dirubah, tapi kami masih ngeyel, itu baru namanya mencuri Bang Jum. Saya rasa itu yang gentle Bang Jum, itu yang masuk logika. Saudara Kulaban. Orang tidak bisa saudara Laban. akan menyerang personal, akan menyerang pribadi. Dari tadi dia pribadi sangat disayangkan orang sains ngomongnya kayak begini. Jelas ini hasil riset seseorang. Kamu gunakan. Apa yang kau katakan? Pakai aja dulu. Sebelum diklaim sama yang punya, kita pakai aja dulu. Sesaat aja kita pakai. Ini orang sains ngomongnya kayak gitu. Ya Allah ya Karim, udah. Diam. Apa buktinya? Allahu Akbar, Masya Allah. Pak Laban. Tidak ada legitimasinya. Pak Laban. Bapak sepertinya kurang jalan-jalan Pak Laban. Nuntut ke pengikut. Bukan kurang jalan. Enggak gini. Kalian nuntut ke bukan Pak Laban. objeknya, bukan. Kami nggak bisa merubah isi Alkitab itu, Bang. Kalau kalian merasa dirugikan, Bang, ini saran dari saya. Kalau memang itu hak paten kalian, biasanya kalau namanya itu punya kami, kalian mencuri itu, buktikan dulu. Gini, Pak Laban ini, dulu, biar dirubah, Pak Laban. kami ganti. Ya, saya kasih tahu Pak Laban ini sepertinya kurang jauh ngopinya Pak Laban. Jangankan dari pihak Muslim, dari pihak Kristen sendiri sudah banyak yang mengusulkan kata Allah itu dihilangkan. Jadi LAI-nya aja yang bandel Pak Laban. Nah, Bapak coba cari informasinya itu. Banyak sekali begitu Pak Laban. Nah, sekarang begini Pak Laban. Kalau Bapak baca versi terjemahan baru TB2 yang lama itu menggunakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ada sedikit sekarang yang dirubah tuh. Dikatakan jangan ada padamu ilah lain. Nah, itu bukti tidak konsistennya dan dia mengakui ada kesalahan di situ. Sayangnya cuman sedikit gitu. Atau Bapak silakan baca Keluaran 20 nomor 3. Nggak usah repot-repot Pak mengusulkan ya. Bapak banyak di situ versi terjemahan. Di situ ada tuh Pak. Jangan ada padamu Allah lain. Terjemahan lain mengatakan jangan ada padamu ilah lain. Nah, ini yang benar yang mana terjemahannya? Bapak kan orang sains Pak, nggak mungkin Tuhan atau kitab Anda diterjemahkan tuh seenaknya, berubah-berubah seenaknya sesuai dengan maunya. Nah itu dulu Pak, ini bukti tidak konsisten, tuh tidak punya pegangan yang kuat. Itu yang perlu Bapak pahami. Saya yakin Bapak orang sains paham yang saya sampaikan. Terus sedikit, saya kasih pemahaman sedikit ya Pak. Tadi kan kurang jauhnya lingkupnya di sini ya, di Indonesia Pak.
kalau Bapak lagi baca pelajarannya orang Kristen yang di tanah Arab, Pak, misal Koptik Syria ya, di Mesir, Koptik Mesir ya, di sana dia sadar, dia tahu menggunakan kata Allah itu pada tempatnya, Pak, pada tempatnya, bahwa di situ dikatakan Allah itu Ismul Ailah, yang menciptakan, Allah itu nama sang sembahan yang menciptakan seluruh makhluknya. Bapak buka websitenya sttakla.org, itu punya Kristen Mesir, Koptik dia. Itu udah dia tempatkan kata Allah itu. Nah, yang bermasalah di LAI ini, kata Allah ini diperkosa maknanya. Buktinya saja penerjemahan versi tahun berapa dan versi berapa itu sudah berubah-ubah. Yang satu jangan ada padamu Allah lain, yang satu jangan ada padamu ilah lain, yang satu lagi jangan ada padamu ilah lain. Semua diborong bahasanya. Jadi apa? Disitulah kenapa dikatakan penyesatan, terutama yang tahu siapa Allah itu, yang dikenalkan di dalam Islam bahwa Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah itu pencipta segala sesuatu. Jadi nama sang pencipta itu, Pak, tapi digeser di kitab Anda, diutak-atik, kadang ilah, kadang Allah, kadang Tuhan. Banyak itu, Pak. Bapak bisa juga tuh Markus 12:29. Lihat versi terjemahan, ada 4 versi aja, itu udah saling berantem itu. Itu, Pak, ya. Bapak kasih tahu lagi lah. Coba tanya orang LAI, Pak, udah berapa orang dari Kristen yang mengusulkan kata Allah itu dihapus? Pasti Bapak akan menemukan jawabannya. Ya, jangankan Muslim, Kristen sendiri aja sudah banyak yang minta gitu, Pak. Oke, makasih. Saya dari tadi minta loh dari Pak Laban ini datanya, dari mana asalnya itu. Udah berapa putaran kita ini, Bapak belum ngeluarin, malah nyanggah Muslim terus. Oke, lanjut. Ini ya maaf ini di live chat rame sekali ya. Bang Aristo diam aja. Ya santai aja para pemirsa. Ya kita hadir di sini kan. Fokus aja, Ahi, aman biasa. Ya, oke. Jadi gini ya. Selamat siang. Selamat siang. Sebentar, ini saya sebagai tertuduh oleh Pak Laban. Saya sepakat dengan Kanda Zuma. Pertanyaan orang sains selucu ini ya. Dia mengatakan Islam itu ada pada abad keberapa. Ini menjadi lucu bagi saya. Kenapa? Karena mustahil pertanyaan orang sains itu seperti ini. Mas bro, ini bukan soal kapan, abad berapa, duluan mana, belakangan mana, bukan. Tetapi ini soal mana yang benar dan mana yang salah. Itu entry point yang perlu kita diskusikan. Ya. Kalau Anda bertahan kata Allah itu seperti apa yang Anda narasikan, Kristen sudah 2000 tahun masih berdebat tentang original teks dari kitab suci mereka. Ada golongan Kristen yang memperdebatkan bahwa bahasa original teks mereka adalah Ibrani, di mana Tuhan di situ disebut dengan kata Yahweh atau Yod-Heh-Vav. Ada sebagian umat Kristen yang mengatakan original teks mereka itu dari bahasa Yunani Koine. Kata sesembahan atau Tuhan mereka di sana disebut dengan kata Theos. Tidak ada terselip kata Allah di sana. Ini adalah bukti bahwa kata Allah itu bukan milik umat Kristen. Kenapa kalian gunakan? Tadi Ustadz Alif sudah sampaikan dan tadi juga Kanda Zuma sudah sampaikan. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar itu terus yang sering keluar dari teman-teman Kristen. Islam itu ada abad berapa? Apakah parameternya itu kemudian Islam Anda katakan bahwa kalian lebih benar atau tidak? Pernah kalau berbicara seperti itu, Fir'aun lebih duluan daripada Kristen. Apa karena Fir'aun itu lebih dulu daripada Kristen, lalu kemudian Fir'aun itu lebih benar daripada... Enggak, bukan begitu. Intisari ajaran para nabi-nabi terdahulu adalah ya Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Ya, dari Nabi Lut, dari Nabi Ibrahim, seterusnya Nabi Lut dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah Nabi Muhammad Nabi Isa mengatakan, "Hei Muhammad, kau ada pada abad keberapa?" Tidak pernah. Kekeliruan itu hadir
ketidakbenaran dan kebenaran itu adalah sama tidak intisari ajaran mereka. Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, mereka memperkenalkan satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang disembah oleh para nabi-nabi terdahulu, Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Yesus yang kalian tuhankan. Yang kalian tuhankan, kitab suci kalian sendiri, pasang badan, kata Quraisy. Itu menegaskan bagaimana kemudian bahwa Tuhan yang disembah itu Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Dan tidak pernah berubah. Jadi sekali lagi, sudahilah. Kalian selalu parameternya mana duluan dan mana belakangan. Islam itu ada pada abad keberapa? Bro, kaum Nabi Lut itu lebih tua daripada kalian. Tapi lebih tua kaum Nabi Lut itu tidak serta-merta kaum Nabi Lut itu benar daripada yang kesini. Tidak. Parameternya bukan itu. Tetapi parameternya benar atau tidak. Jadi sudahlah, ketidakbenaran itu ada pada kalian. Terima kasih. Ya, saya pikir ini giliran kami ya. Udah 3 personal dari pihak Islam yang kasih sanggahan. Saya nggak mau menanggapi Bang Jum, ya. Saya nggak masuk akal. Terus yang kedua ini aja, Bang Aristo, gini Bang. Tidak ada saya persoalkan masalah siapa duluan, siapa belakangan. Aku tadi menjawab pertanyaan dari Abang. Kenapa? Abang itu masa tiba-tiba bilang, ini ajaran apa? Masa tiba-tiba? Loh, kalau Islam aja itu datang hadir abad ke-7, jujurlah, Abang. setelah Abang Masehi, katakan, apalagi bukan Bang. Ini dengar dulu Bang saya. Ini kan Abang tadi ngomong nggak saya potong loh. Sebentar, saya sanggah Abang. Begini Bang, minimal gini ya. Gimana? Kita jujur. Giliran dia ngomong nggak saya sanggah. Bukan begitu. Abang jangan kemudian tidak mau mengakui. Abang katakan tadi kepada saya, Islam itu ada abad keberapa, Aristo? Dan pertanyaan itu Anda tujukan kepada saya. Sekarang Anda bohongi lagi. Ini orang sains macam mana ini? Bertanggung jawablah agar terarah diskusi kita gitu loh. Tadi saya masih sebatas bertanya. Udah kesimpulannya udah seperti ini. Tadi pernyataan Anda, pertanyaan Bung yang saya mau jawab. Ini ajaran apa? Tiba-tiba. Loh kok Anda bilang tiba-tiba? Saya bilang, kalau kita lihat sejarah itu Islam itu hadir pada abad ke-7 setelah Masehi. Berarti 7 abad setelah Masehi, Kristen, Yesus itu sudah lahir. Itu tadi yang saya mau jelaskan. Kok arahnya siapa yang duluan benar, siapa yang belakangan? Ya, betul itu. Bang Laban itu betul. Kata Allah itu sudah ada sebelum Islam ada. Ya udah, kembali ke topik. Jangan ini bilang lagi. Kristen itu Kembali ke topik aja, ke substansi ya. Iya, jangan bilang dia nyontek itu, nggak cocok. Kata Allah itu sudah ada sebelum Islam ada. Aduh, justru lagi. Kata Allah itu diserap baru dari naik bahasa ini, kenapa Ibrani. Anda motong-motong? Jangan ganggu. Anda punya data nggak? Ngakunya aja nama pakai hakim, gimana sih ah? Ada datanya. Ya, lanjutkan. Coba. Pak Laban lanjutkan. Ini diam dulu. Iya, benar yang Lanjut Pak Laban tadi. Bagaimana penempatan kata Allah itu di Kristen bahasa Indonesia dijadikan kata umum, generic name? Itu dari mana fakta kebenarannya? Saya minta data dari tadi itu. Umat Islam tadi semua minta data. Kalau tidak ada data, ya kurangi narasinya. Kita yang ngajarin, ngasih tahu. Gitu loh, ada data yang di Kristen sendiri, dia menggunakan datanya seperti apa, menggunakan kata Allah itu. Begitu Pak, nggak usah malu-malu kita. Ya. Saya balik pertanyaan, mana datanya kata Allah itu dari umat Islam, dari mana datanya? Ini orang baru naik dari tadi. Saya sudah sampaikan beberapa ayat. Pak Laban aja terusin Pak. Ini malu Pak, ini orang ini Pak. Iya, ya. Ayat itu kan muncul, kata Allah itu dari mana asalnya? Sebelum ada Quran, kata Allah itu sudah ada di dalam bahasa Arab. Kamu paham tidak? Anda yang harus membuktikan, ya. Loh, saudara Kristen, kami yang harus membuktikan. Kalian yang bernarasi. Ini ganggu, ini malah dulu, dengarkan dulu, saudara. Bukan mengganggu. Anda baru masuk, dengarkan dulu, ya. Jadi Anda jangan dari tadi kalian tiga orang ngomong, gak ada dipotong, giliran orang Kristen ngomong kalian potong-potong. Gimana? Hanya kalian saja yang didengar.
Kami nggak bisa kalian dengar. Gimana? Muslim dari tadi menampilkan data banyak, mempertanggungjawabkan kata Allah itu dari mana. Sebelum Nabi Muhammad sudah dikenal kata Allah, yes, kami sepakati. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran sudah mewasiatkan bahwa sesungguhnya Allah telah memilih untukmu ajaran yang benar. Itu dan Allah itu, saya katakan sekali lagi, setrinitas-trinitasnya orang musyrikin di Mekah, dia tahu siapa nama Tuhannya. Itu begitu. Makanya Islam hadir memberantas berhala. Ya, mengembalikan kata Allah itu kepada posisi yang sebenarnya. Makanya ditekankan di dalam Islam, Allah itu subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi. Maha suci dari apa? Dari subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, dari sifat-sifat yang dilakukan oleh orang-orang penyembah berhala dan orang yang menuhankan selain Allah, gitu. Makanya disitulah maha suci dan maha tinggi. Ketika ada ayat Al-Qur'annya dikatakan, saya tadi bacakan, ada di Az-Zumar ayat 38, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ar, ketika ditanya kepada mereka siapakah pencipta langit dan bumi, orang-orang musyrik itu yang menyembah berhala, dia tahu Allah, dia katakan Allah, dia tahu, gitu. Nah, sisa kemusyrikan sekarang itu contohnya ada di yang menggunakan ya di Kristen Koptik Mesir. Dia tahu siapa nama Tuhannya, Allah, dia tahu. Namun dia menuhankan juga utusan Tuhan, yaitu Al-Masih. Nah, disitulah kemusyrikan abad terbarunya dari sebelum Nabi Muhammad, gitu loh. Begitu Bang, makanya tugas kami mengembalikan kata Allah itu kepada posisi yang sesungguhnya. Jadi karena apa? Karena orang dari Quran, ngerti? Waduh, kamu enggak ada sudah ilmu ternyata, menjelaskan. cuma gini doang ngomongnya ini. Ini Kristen. Aduh, Pak Laban, Anda mengaku orang sains. Apa kayak gini kualitas Kristen? Anda aja diragukan keilmihannya. Ini malah mundur lagi nih. Ini ngakunya hakim agung Kamu lagi. jangan membenturkan. Gini Ustaz Talib. Talib, jangan agama itu untuk sebuah perdebatan, jangan nyerang-nyerang personal. Artinya setiap orang memiliki karakter. Jadi kalau saya bilang ada orang Islam yang bom gereja, emang kayak gitu semua Islam gitu. Ini lagi Jangan kayak diskusi, gitu bahasanya. jangan dilebarin. Ustaz. Lihat, kita udah Iya, maju makanya dari jangan tadi. apa kayak gini semua Kristen. Enggak. Artinya gini, kita juga dengerin Pak. dengar dulu, Ini Ustaz. Anda Dengar dulu, diam Ustaz. aja. Ini udah tiga Ini orang udah ngomong. Kita sudah Tadi 3 saya ngomong putaran. ngomong Kita sudah 3 putaran. Muslim berkali-kali menampilkan data. Ini dari tadi dari Kristen Bukan mana masalah datanya? itu. Semua orang yang punya ditanyakan data, itu. Ustaz. Lah iya mana coba Masalahnya ini kalian terus di yang mana? ngomong. Coba dari Bang Di Jun mana? ke Ustaz terus ke Oke. Bang Arispo. Saya persingkat begini. Gini, saya datanya begini ya. Saya pertanyaannya begini deh. Saya kerucutkan ya. Coba keluarkan datanya menurut Kristen bahwa kata Allah itu adalah generic name, kata umum. Ya, nama umum atau gelar. Coba keluarkan datanya secara ilmiah. Kami tunggu. Kalau tidak ada, tolong jangan buka mulut, buka celana aja. Ya, silakan. Sekarang saya kembalikan bertanya, apakah Allah dalam Islam coba itu dengerin Pak. Ketika minta ditanya data, surut udah 3 putaran. Sekarang saya bertanya. Sekarang saya bertanya. Apa kayak gini diskusi? Biar kita samakan persepsi dulu di Quran itu. Data mana itu data? Generic name Yang atau kami minta generic data. name atau proper name? Iya, data kalian aja nggak ada kok. Oke, Sumbernya saya dari mana tampilkan kata data. Allah? Oke, Ya, sekarang tampilkan. Oke, sekarang saya menampilkan data. Ya, dengarkan baik-baik. Ya, dengarkan baik-baik. Jauhkan semua yang mengganggu kuping agar kalian bisa mendengarkan data saya ini dengan sangat baik. Ya. Ya. Umat Kristen, Anda jangan potong, biar Anda masuk ini apa yang kami sampaikan. Ini data yang saya sampaikan, bukan asumsi. Ya lanjut aja Pak, lanjut. Ya. Umat Kristen masih berdebat tentang apa. Pak, sampaikan data Bapak saja, Ya, jangan asumsi Halo, lagi. jangan dipotong Jangan dong. premis Anda lagi. selalu tergoncang. Tadi katanya Sabar menyampaikan dulu. data. Ini Anda punya Bahas ini umat Kristen.
Enggak, Bapak tadi kan awalnya menyampaikan data, tapi premis lagi, balik lagi kita perdebatan, jadi nggak cocok. Nggak usah ini aja. dong. Ini ngajak mundur terus ini dari tadi. Kita berapa Iya, kali saya- menyampaikan saya data potong, ayat, ini biar nanya jangan lagi melebar. datang kayak gini. Sampaikan Datang datanya lagi ini mana, cuma mericuhkan sumber aja kata Allah diskusi, itu mana. mericuhkan aja diskusi ini orang. Iya, Makanya sumber dari kata Allah tadi itu ya, mana. kalau kamu mau buka mulut, tolong saudaramu yang tidak menampilkan data. Iya. Kita udah Kata berapa Allah putaran. sudah ada. Kamu keluarkan Kata data Allah dulu. sudah ada. Kalau sudah punya datanya Sebelum. baru bertanya. Begitu Ini caranya. datanya ada, ini datanya ada. Mana Ya datanya, sebutkan mana? dulu. Kau bawa data apa ke sini? Mana Ya datamu? sudah kamu sampaikan datamu dulu. Makanya Yang mana diem. datamu yang kau bilang Kalau- data? Makanya diam. Makanya jangan bahas orang Kristen lagi, jangan dipremis lagi. Kristen itu Jelaskan harus aja datamu. dibahas karena Enggak, ya Kristen. sudah berarti kita harus berdebat kalau kau Oh bahas iya, kalau begitu Kristen. diam. Kalau Anda berdebat, bawa ke Ya sini. sudah, ini pendetamu. giliran kami. Tadi Untuk katamu berdebat dengan menyampaikan kami. data. Iya. Ini giliran kami. Nah, Kenapa sekarang kalian terus giliran ngomong? Anda bicara. Silakan Anda bicara, saya diam. Jadi Setelah- gini, Oke, silakan. jadi kata Allah itu sudah ada sebelum Quran ada. Paham? Jadi nggak bisa kau klaim kata Allah itu bersumber dari agama Islam. Itu saja sudah premis yang benar. Bagaimana kamu bisa mengklaim kata Allah itu berasal dari Islam sementara sebelum ada Islam di bahasa Arab itu sudah ada kata Allah? Coba jawab. Nah, saya bicara, Anda diam ya. Ini nggak Ya, masuk jangan- ini, nggak ya, masuk ini ini sudah jawabannya. dibahas dari tadi. Nggak Nggak usah tapi premis. nggak sedikit dulu, Bisa menyimpulkan, sedikit dulu. kamu jawab saja. Kamu Yang jawab. perlu diketahui oleh Pak Waduh. Hakim, dengerin Pak Hakim, dengerin. Di mana datanya nama Sang Pencipta Allah yang sudah jelas-jelas Allah itu adalah nama Sang Pencipta. Saya minta Anda Kristen, datanya di mana kata Allah itu menjadi generic name? Mana datanya? Sumbernya dari mana? Jadi Ya. nama Padahal Allah itu proper name bukan gitu loh. Bukan nama proper name, bagi orang Kristen itu bukan nama proper name, itu hanya nama sebutan. Lah Nama itu dari gelar. mana data